Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita mulai kajian kita. Bacaannya wa tasarruful abdi alladzi lam yuzan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'anallahu bi ulumi fid-dharain. Wa tasarruful abdi alladzi lam yu'zan lahu fi tijarati yakunu fi zimmatihi. Wa tasarruful abdi, dan mengelolanya seorang hamba terhadap harta alladzi lam yu'zan lahu fi tijarati, yang tidak diizinkan lahu buat seorang hamba tadi fi tijarati, di dalam perdagangan, yakunu, maka ada barang yang menjadi gantian yang ditasarufkan, yang dikelola olehnya setelah barang itu rusak. Misalnya bizimmatihi, itu ada di tanggung jawab atau di hutangnya itu abid. Jadi kalau misalnya tadi bahwasanya tasarruf harta nggak boleh juga kepada seorang hamba yang tidak diizinkan oleh majikannya, termasuk ya tasarruf harta, mengelola hartanya itu si hamba sahaya, masalah perdagangan. Kalau dia tetap aja melakukan perdagangan, maka ada barang yang rusak atau mungkin ada pergantian ya di dalam hal tersebut, jual beli tadi, maka tanggung jawabnya ada di pihak si hamba tersebut, bukan pihak daripada majikan. Karena majikannya kadang izinin, tapi dia tetap baik melakukan transaksi dalam perdagangan. Artinya apa? Wa makna, dan makna kauni, keadaan mengganti barang yang rusak bizimmatihi, di dalam tanggungannya itu seorang hamba sahaya. Maksudnya annahu, bahwasanya seorang hamba tadi yusba'u mengikuti bihi, dengan itu pergantian barang yang rusak, ba'da itkihi, setelah dia merdeka. Tidak atako, apabila dia merdeka dan juga mampu untuk membayar kerugian pergantian barang yang pada saat dulu dia transaksi di dalam perdagangan. Gitu. Artinya apa ya tadi? Jadi kalau itu rusak barang, nah, sedangkan dia seorang hamba sahaya, maka tanggungannya terus ada. Sampai kapan? Sampai dia jadi orang bebas, jadi orang merdeka, dan juga sudah mampu untuk pembayarannya. Jadi orang merdeka tersebut terus punya modal, punya duit buat bayar ganti barang yang dulu di dalam perdagangannya. Gitu. Kemudian masalah hal tersebut, pergantian tersebut, kalau memang ternyata barang itu tidak bisa diganti dengan sebab si abid itu meninggal sebelum merdeka, maka nanti dalam sebuah keterangan dia ini tidak mendapatkan sebuah dosa, tidak disisa, tidak dituntut dari akhiratnya. Fa'in azina lahu, maka jika diizinkan lahu buat si orang hamba, mengizinkan kepada seorang hamba as-sayyidu, sayyidnya, majikannya, at-tijarata, di dalam perdagangan, soha, maka sah perdagangannya secara ijma, tasarrufuhu, mengelola hartanya di dalam perdagangan tersebut, bihasabi dalikal izni,
dengan perhitungan perizinan tersebut. Kalau diizinin ya sah, kalau nggak diizinin nggak boleh. Misal ada hamba mukatab yang mau merdeka yang harus bayar gantian kepada sayyidnya berapa, akhirnya dia nyari duit dengan cara berdagang. Ya kalau diizinkan boleh gitu. Silakan ya untuk pembayaran kemerdekaannya nanti. Nah, selesai daripada namanya hajru, yaitu membekukan seseorang untuk mengelola hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sulhi. Bermula ini satu pasal fi ahkam sulhi, di dalam hukum suluh. Suluh adalah ya, maknanya perjanjian untuk menghilangkan dendam atau untuk menghilangkan permusuhan agar bisa nantinya diperbaiki hubungannya menjadi hubungan yang baik kembali. Itu sungguh damai. Ya, damainya dua orang yang berada di dalam permusuhan ataupun untuk menghilangkan dendam. Jadi ada akad sulhu, namanya perdamaian. Nah, di kehidupan kita ya, banyak sulhu, artinya diantaranya lagi adalah tentang masalah bertetangga. Dalam masalah bertetangga, sulhu paling banyak digunakan. Kadang-kadang kita cekcok masalah tanah, cekcok masalah jemuran, cekcok masalah pohonan, ya, cekcok masalah jalan dan lain sebagainya. Maka di sini ada namanya bersulhu, mendamaikan. Jadi damai. Ya. Pada dasarnya sulhu perdamaian ini adalah junjungannya hukum, sayyidnya hukum di dalam masalah muamalah. Karena di dalamnya berlaku semua akad. Yang kedua, di dalam syarat sulhu memang ada pada dasarnya didahului adanya pertengkaran, permusuhan di antara dua pihak yang saling mendakwa, saling mengakui gitu. Mana kita lihat wahwa lugatan, sulhu lugatan menurut lugah, menurut bahasa qat'ul munazaati, yaitu ya, memutuskan konflik atau permusuhan, melerai, mendamaikan, melerai sebuah konflik yang terjadi. Ya, sama saja terjadinya dengan akad atau tidak. Yang kedua, sama saja terjadinya perdamaian konflik itu di dalam masalah harta dan selain harta. Tapi biasanya masalah harta benda ya, itu suka berantem. Wasyar'an, dan menurut syara, akdun, sebuah akad yahsulu bihi, yang bisa hasil dengan akad ini, bihi, dengan sebab akad ini, qat'uha, bisa melerai konflik ya, bisa melerai konflik di dalam sebuah muamalah ataupun hubungan kita dengan yang lain. Ya udah, pokoknya sulhu perdamaian adalah sebuah akad yang di dalamnya tujuannya untuk melerai konflik yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Di dalam sulhu ini perdamaian terbagi dua. Ada damai secara ikrar, menetapkan pengakuan, atau membangun sebuah
kejelasan setelah ingkarnya orang yang terdakwa, yang tadinya nggak ngaku kemudian ada bayin, ada penjelasan, ada bukti, akhirnya dia ngaku gitu. Yang keduanya ada sulhu yang tidak berdasarkan kepada ikrar, kepada pengakuan. Jadi dua, ada sulhu yang dilakukan dengan ikrar atau membangun bukti kejelasan setelah adanya pengingkaran dari terdakwa. Yang keduanya ada sulhu tanpa ikrar, tanpa pengakuan. Kita bahas yang pertama, yaitu sulhu yang ada pengakuan. Wa yasihu, dan sah as-sulhu ma'al ikrari. Sah ya, melerai konflik ma'al ikrari serta adanya pengakuan. Al-ikraril mudda'i alaihi, yaitu pengakuan dari orang yang dituduh, yang terdakwa, dituduh bil mudda'i bihi, dengan perkara yang dituduhkan. Sah melakukan perdamaian beserta pengakuan, yaitu pengakuan dari terdakwa terhadap yang dituduhkannya fil amwali, di dalam masalah harta gitu. Wahua, dan ini sulhu perdamaian di dalam harta zahirun, itu jelas. Kenapa? Karena dasar atau asal daripada sulhu mendamaikan itu terkadang ada di dalamnya itu tentang masalah harta, kebanyakan cekcok harta, harta benda. Wakada, dan begitu juga seperti itu sah sulhu fi ma'abdo, pada setiap perkara abdo yang mendatangkan ilaiha, terhadap itu amwal, ya ail amwali, yaitu kepada harta, atau barang yang dengan barang itu bisa mendatangkan harta. Pada dasarnya sah melakukan sulhu ya di dalam masalah harta dengan adanya pengakuan dari orang yang terdakwa terhadap dakwaannya. Begitu juga bukan dari harta atau sesuatu benda yang bisa mendatangkan, yang kembali kepada harta. Apa yang termasuk kembali kepada harta? Seperti memaafkan, minta maaf daripada kisos bidiyati, dengan dia. Ya. Seperti mana? Kaman sabatalahu, seperti orang sabata lahu, yang tetap lahu bagi itu orang, milik itu orang, kewajiban itu orang, ala saksin, hak untuk orang lain, kisosun, kisos. Seperti ada orang yang mau dikisos karena dia telah membunuh ya, maka harus dikisos. Bisa jadi ini kan berarti permusuhan ya, antara keluarga orang yang dibunuh sama orang yang terbunuh. Maka orang yang ngebunuh ini bisa minta damai. Kan seharusnya mah kalau orang itu membunuh, maka harus dibunuh lagi. Maka ada sesuatu sulhu damai yang dilakukan beserta pengakuan, yang dilakukan bukan terhadap benda tapi mengarah kepada harta. Tadinya benda cuma jadi harta. Benda mana? Kisos. Seharusnya dia harus dikisos, dimatiin juga. Karena dia menyesal, akhirnya minta maaf sama keluarga yang dibunuh gitu.
Nah, seharusnya gitu. Nah, gimana damainya? Maka di antara damainya yaitu adalah minta maaf. Ya maafin saya dah, waktu itu emang saya lagi hilaf ini, tolong. Nah, nanti kalau keluarganya memaafkan ya dimaafkan, nggak jadi dikisos. Tapi kalau keluarganya tetap pengen ya harus kan. Itu perdamaian. Dari perdamaian ini minta maaf juga nggak sebatas minta maaf. Maka dari hal tersebut timbul yang namanya diat, bayar denda. Denda siapa? Denda sudah menghilangkan nyawa seseorang. Jadi antaranya kan bayarnya berapa? 100 ekor onta kalau yang ngilangin nyawa. Gitu. Bayar diat ya. Kalau negerinya negeri Islam ya. Gitu. Ya kalau di Indonesia nggak tahu hukumnya seperti apa. Fasolahahu, maka dia berdamai datu ya. Dinta berdamai alaihi terhadap kisos alamalin atas harta. Jadi kisosnya didamaikan dengan harta. Tadinya mau dibunuh lagi ya melalui pengadilan, melalui algojo nanti. Tapi dia minta damai biar hidup, tapi harus diganti dengan harta atau melahirkan harta. Dengan syarat apa? Bilafzi sulhi, dengan kata-kata kalimat sulhu, berdamai. Seperti dia ngomong ke keluarganya, sholahtuka minal kisosi alladhi astahiquhu alaika bikaza. Saya berdamai kepadamu dari kisos, yang kisos ini adalah kewajiban saya. Gitu. Bikaza, dengan duit segini, dengan harta segini. Gitu. Fa'innahu, maka bahwasanya damai seperti ini yasihu, itu adalah sah. Gitu. Adalah sah, atau harta dengan harta. Ya tadinya memang nggak ngaku, kemudian jadi ngaku ma'al ikror atau ba'da inkarihi, ya setelah dikasih bukti. Kamu itu punya utang sama saya ya berapa, 50 juta. Bohong, saya nggak pernah ngutang. Akhirnya kasih bukti nih, kwitansinya nih, fotonya nih, waktu tanda tangan. Oh iya, saya bingung. Akhirnya kata itu damai dah, damai. Nah itu kan berarti perusahaan di dalam harta. Yang kedua tadi yaitu perdamaian kepada sesuatu yang bisa mendatangkan harta, seperti kisos. Nah kisos itu bukan harta, cuma bisa datang jadi harta, gitu namanya. Nah kemudian kalau misalnya au bilafzil bai'i, ataupun dia suluhnya memakai, berdamainya memakai kalimat jual beli. Misalnya nih, bi'tuka al-qisosa alladhi astahiqu 'alaika bikaza. Bi'tuka, saya jual dah, saya beli. Ya, saya beli kepadamu kisos, yang kisos itu adalah menjadi hak buat saya dengan membayar, dengan saya beli 100 ekor ontak misalnya. Kalau lapasnya, kalimatnya, akarnya pakai jual beli gitu, pala, maka yang itu kagak sah ya. Kagak sah kalau memang ya ini dikaitkan dengan suluh yang beserta ikrar serta pengakuan. Tapi dia pakai bahasanya saya jual dah kisosnya, ya, kalau saya beli kisosnya pakai duit, sehingga nanti kalau udah punya saya kan jadi saya bebas nih, kagak dikisos gitu maksudnya. Ya sama-sama baik pakai harta, cuma kalau lapasnya pakai jual beli kagak sah. Tapi kalau lapasnya kalimatnya saya berdamai gitu, baru bisa.
kedua, ya karena nggak sah memindahkan kisos dengan jual, dengan bilbai, dengan menjual. Yang dimaksud adalah menggugurkan kisos yang sebetulnya kisos tidak bukan kepemilikan. Ya, artinya susah kalau dibalikin. Oh, berarti kalau misalnya saya bayar kisos berarti nanti keluarganya yang dikisos, kan gitu. Kalau jual beli kan diganti tukeran. Seharusnya dia yang harus dikisos karena dia jual, kalau dia beli, akhirnya kisosnya milik siapa? Si keluarga, berarti keluarganya ntar yang dikisos, gitu kan, nggak bisa. Karena harus ada nilai pertukaran kalau jual beli. Ya. Kalau itu nanti ruginya di keluarganya yang bakal dikisos. Gitu. Makanya bahasanya damai, dan saya damai denganmu dengan membayar ini. Gitu. Karena saya pernah melakukan ini. Wahwa dan suluh itu ayil sulhu, yaitu perdamaian melerai konflik ini terbagi nau'ani, terbagi dua macam. Dua macam. Yang pertama ibra'un, yang kedua wa mu'awwadatun. Yang pertama ada sulhu ibra', yang kedua sulhu mu'awwadah. Bahasa sulhu ibra' artinya berdamai, mendamaikan dengan cara mengurangkan hak dengan membayar mungkin sebagiannya, separohnya. Ya. Kedua dengan cara mu'awadah. Mu'awadah itu menggantikan suatu hak kepada yang lain. Tuh kamu udah punya utang ini hampir 20 tahun kagak dibayar-bayar. Akhirnya kata si yang mengutangi, udah dah saya bebasin. Ya. Tadinya kan 50 juta, saya bebasin 25. Kamu bayar tinggal 25. Daripada kita musuhan mulu begini. Nah, itu namanya ibro. Jadi mengurangkan hak dia kepada orang lain, padahal haknya 50 juta. Cuma ini susah banget gitu. Ya. Gitu akhirnya dia damai, cari damai beda. Itu sebetulnya emang ruginya rugi si yang bagi yang mengutangi. Kenapa? Seharusnya dapat 50 juta malah dapat 25. Daripada begitu kan akhirnya kagak ketemu, kagak ngomong ini akhirnya kan susah. Udah dah, jalanin aja konfliknya misalnya. Kalau mau awal itu berarti dulu kamu pernah mecahin ini. Ya, dulu kamu pernah mecahin ini, didakwa tuh sama seseorang. Iya benar saya mau. Ya udah ganti. Tapi gantinya boleh dengan benda yang lain. Artinya ditukar dengan sesuatu yang lain. Tetapi sesama ya kadarnya sama misalnya. Itu boleh gitu. Dulu kamu pernah ngilangin mobil saya dengan kecerobohan kamu. Udah ganti motor 10 misalnya. Ya, tadinya kan mobil jadi motor. Itu namanya sulhu, ya, mu'awwadah, pergantian. Pada dasarnya kalau yang ibro itu harus tanpa syarat. Kalau yang mu'awwadah ada syaratnya. Gitu. Jadi kalau ada syarat di dalam ibro nggak bisa. Kamu kan punya utang 50 juta. Nanti kalau saya kalau anak saya nikah baru saya bebasin. Itu yang setengahnya. Itu nggak bisa. Artinya ada syarat tertentu begitu misalnya. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau iwad harus ada syarat. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Dan kesimpulannya bahwasanya sulhu itu mendamaikan dua orang yang sedang konflik. Kemudian biasanya pada dasarnya sulhu masalah harta. Yang kedua bisa juga tentang masalah sesuatu yang mendatangkan kepada harta. Dan juga akadnya itu harus akad sulhu, bukan akad jual beli.
Dan suluh itu terbagi dua, ada suluh yang namanya suluh ibroh, pembebasan, nanti penjelasannya di bawah ada. Yang kedua suluh muawwadah, ibroh pembebasan setengahnya atau lebih kurang atau lebih. Dan kalau muawwadah berarti menggantikan dengan harta benda yang lain. Besok kita teruskan penjelasan tentang apa itu ibroh. Ya Rasulullah, salamun alaiki ya Rafi'a